Selamat datang di video tutorial OpenGL kita yang ke-9. Dan pada tutorial kali ini kita akan mencoba untuk merestrukturisasi kode yang sudah kita buat ya. Jadi dari tutorial 1 sampai 8 sepertinya kita hanya berkutat pada satu file ya. Di mana di situ diletakkan main functionnya dan di situ juga kita letakkan data-datanya. Kita akan mencoba merestrukturisasi kode tersebut. Kita akan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming (OOP), di mana dengan menggunakan konsep ini kita akan lebih mudah lagi untuk mengembangkan program kita, menambahkan objek-objek baru atau fitur-fitur baru, karena memang kode kita akan jauh lebih sederhana dan lebih mudah untuk dimengerti. Jadi pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang abstraction ya sebenarnya judulnya. Jadi bagaimana kita merestrukturisasi kode kita agar lebih friendly terhadap pengembangan berikutnya. Jadi selama ini kita hanya meletakkan kode kita pada satu file ya di CCP-nya main class ini. Kita letakkan semua datanya di sini, kita letakkan shadernya di sini, ya. Tentu sampai sekarang sih nggak ada masalah, tapi nanti ketika kita mau menambahkan objek yang lain, menambahkan data vertex yang lain, itu akan sangat rumit sekali gitu ya, kalau kita masih menggunakan metode yang sekarang ini. Nah, satu konsep yang sangat umum digunakan pada pemrograman, ya, paradigma pemrograman itu adalah Object Oriented Programming, di mana ketika kita mau membuat sebuat objek gitu ya, ketika kita mau menambahkan objek pada misalnya pada program kita inilah ya, kita mau menggambarkan objek baru, yang perlu kita lakukan ya membuat objek tersebut gitu, bukan menambah datanya lagi ya. Kita menambah objek, baru datanya itu kita lekatkan pada objek tersebut gitu. Sehingga kita akan lebih mudah untuk memanage atau mengatur ya data-data tersebut ketika sudah melekat kepada objek tersebut. Oke. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya pada tutorial kali ini kita tidak akan begitu fokus kepada pemrogramannya ya, tapi kita akan lebih bagaimana mentransform kode kita ini supaya lebih mudah kita kembangkan lagi ke depannya ya. Sebelumnya kita sebenarnya sudah belajar sampai matriks ya. Sebenarnya topik sekarang ini cocoknya kita belajar tentang projection matrix, tapi saya rasa akan lebih mudah kalau kita sudah punya struktur program yang baik sebelum kita mempelajari tentang projection matrix itu. Oke. Ini adalah program yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Jadi kita berhasil menggambar jam ya, dengan menggunakan tekstur tentunya dan menggunakan vertex dan fragment shader. Kita juga sudah mengimplementasikan matrix ya. Kita ada translate matrix dan rotation matrix. Kemudian kita juga menggunakan kamera matrix untuk mengembalikan translate dan rotation itu ke awal gitu ya. Nah, tapi sekarang ini mungkin ada baiknya kalau kita tidak melakukan, karena kan gini, kita harus merestrukturisasi kodenya gitu ya. Jadi akan lebih mudah kalau kita restrukturisasi kodenya itu kalau kodenya itu sederhana gitu. Jadi kita mulai dari codingan yang sederhana aja dulu ya, kita nggak usah yang kompleks dulu. Jadi kita akan hapus beberapa fitur di sini. Saran saya sebelum dihapus dibikin aja backupnya. Ini saya sudah bikin backup yang keempat nih ya, V04 nih ya. Cara bikin backupnya cukup di copy paste aja sih sebenarnya ya. Di copy paste foldernya, di rename aja sesuai dengan nama yang kita butuhkan. Kalau masih ada yang kurang sesuai bisa di rename di sini gitu ya. Sederhana kok cara mengubahnya, tinggal di rename aja, nggak ada yang kompleks ya. Jadi kalau sudah selesai dibikin backupnya, saya sangat sarankan sekali membuat backupnya, karena kita akan balik lagi nanti ke codingan yang ribet ini ya.
Tapi untuk sekarang ini saya akan hapus-hapus dulu beberapa ya. Yang pertama saya hapus, mungkin saya untuk sekarang ini tidak perlu mensimulasikan jam ya. Jadi ini saya hapus saja uniform untuk jamnya. Saya juga nggak bakal pakai vertex untuk sekarang ini. Jadi saya hapus saja untuk vertex initialization-nya. Kirim program uniform untuk vertex-nya juga saya tidak perlu. Untuk translate-nya dan rotation matrix-nya dan kamera kayaknya enggak ya. Translate dan rotation nanti saya akan pindahkan ke kelasnya ya. Ini saya hapus, tapi nanti mungkin saya akan pakai itu ya, pakai referensi lagi dari project yang sebelumnya karena nanti takut kodenya salah. Jadi campnya juga saya hapus saja, saya nggak pakai ya. Saya juga nggak perlu mengirimkan uniform 1F untuk kamera ini atau scale juga nggak perlu, jadi saya hapus. Oke, jadi karena jamnya sudah saya hapus, jadi ini juga nggak perlu sepertinya. Ini juga saya rasa nggak perlu sih, saya nggak perlu mencari jamnya. Saya juga nggak ngebind untuk animasi, nggak apa-apa. Nanti kali kita dalam waktu dekat akan melakukan animasi. Ya, ya. Jadi kode kita akan sederhana seperti ini, ya. Ini juga nggak perlu. Ya, ini untuk sekarang ini tidak perlu. Nanti kita bisa balik lagi ke sana, ya. Kenapa saya hapus? Supaya kita bisa melihat kodenya ini lebih jelas, ya, lebih simple, sederhana, ya. Jadi main kelasnya kita GeoFB make context, kita bikin window di sini, kita inisialisasi, kita bikin verticesnya, kita bikin indeksnya yang menghubungkan antar vertisnya, kita masukkan ke vertex buffer, kita masukkan ke index buffer, kita tentukan atributnya ya. Saya tetap akan menggunakan tekstur coordinate ya, nggak masalah ya. Karena nanti juga bakal diimplementasikan lagi ya. Jadi ini nggak akan saya hilangkan. Jadi tetap ada vertex attribute array-nya tetap saya sediakan di sini, nggak masalah. Kemudian saya inisialisasi shadernya, saya bilang kalau saya bakal pakai vertex var, fragment frag, ya. Dan baca filenya, saya masukkan, saya compile, dan link programnya, di bawah saya gambar. Oke, sampai sini tidak ada masalah. Sekarang kita masuk ke vertexnya. Ya, ini juga kita mau ubah yang sederhana aja. Saya nggak ada pakai translate matrix untuk sekarang. Nanti kemungkinan saya akan pakai ya, tapi untuk sekarang supaya sederhana kita hapus saja. Saya nggak perlu ini kayaknya, ini saya tidak perlu ya. Jadi ini juga saya tidak perlu, saya hanya perlu post sama teks koordinatnya aja. Saya nggak perlu ini ya. Jadi GL position saya terakhir adalah flag 4 post.x y, 0,0 1,0 ya, standarnya. Untuk warna, sorry, bukan sini warnanya. Warna berarti di fragment shader, pewarnaan, sorry, bukan warna ya. Saya tidak perlu ini untuk sekarang, jadi saya hapus saja dulu. Saya tidak akan pakai tekstur. Ini juga saya nggak pakai sepertinya. Ini kenapa saya pakai ya? Oh ya, ini outnya ya. Oke, saya pakai ini. Ini saya tidak pakai, jadi saya hapus. Dan untuk colornya saya bilang vektor 4. By default saya bikin warna merah saja dulu ya. Nanti kemungkinan saya akan kirim warnanya. Oke, jadi kita jalankan. Harusnya akan ada gambar kotak warna merah ya, dengan ukuran ini. Oke. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan merestrukturisasi kodenya. Kita sudah punya kode sini di mana ada data vertices yang tidak melekat ke objek apapun. Kita mau ubah program kita menjadi format OOP atau pemrograman berorientasi objek. Ya, bagaimana format OOP itu? Jadi setiap data itu akan melekat ke sebuah objek. Ya. Di sini kan kita kirim data, datanya itu digambar menjadi sebuah kotak gitu kan. Tapi sebenarnya di program kita ini nggak ada objek kotaknya. Kita cuma ada variabel vertices, ya, di mana variabel itu menyimpan data. Tentu ini akan sangat rumit sekali
Kenapa? Kalau misalnya kita mau menggambar banyak kotak, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus tambah array gitu dalam jumlah banyak gitu. Ya, tentu kode kita akan exponentially hard to understand gitu ya. Ketika banyak sekali data-data yang berserakan tanpa ada clue kemana sebenarnya data itu melekat. Akan lebih mudah kalau misalnya kita lekatkan data itu pada sebuah, ya tentu ke sebuah variabel juga, tapi variabel tersebut merepresentasikan sebuah objek dari kelas tertentu. Misalnya, kalau saya mau bikin kotak, saya bikinlah sebuah objek kotak. Kemudian saya masukkan data ini. Dan ketika saya mau menggambar kotak tersebut, saya tinggal bilang kotak titik gambar gitu. Ya, jadi lebih sederhana sekali. Saran saya kalau misalnya belum pernah belajar atau kurang paham tentang OOP, silakan dipelajari lagi. Konsep OOP itu sangat sangat itu ya sangat sangat umum digunakan. Dan sampai sekarang sepertinya masih mayoritas pemrograman itu masih menggunakan OOP. Mungkin mayoritas tidak lah ya, tapi masih banyak yang menggunakan OOP karena emang lebih mudah untuk dimengerti gitu. Walaupun sebenarnya pada pemrograman komputer grafik itu sedang ada tren gitu yang data driven gitu ya, bukan object oriented. Tapi nggak apa-apa, kita nggak akan sampai jauh sana. Kita akan lebih bahas ke OOP-nya. Nah, jadi apa yang saya lakukan? Ya tentu kalau kita yang mau OOP, saya harus membuat kelas. Ya, jadi saya buat di source filenya ini, saya klik kanan, add, new item. Ya, di new item itu ada beberapa pilihan. Ya, kita bisa bikin header dan CWP manual, atau kita bisa bikin kelasnya aja langsung. Ya, saya bikin namanya itu adalah square. Oke, saya bikin add, nanti dia akan secara otomatis membuat .h dan .cpp-nya. Ya, sekarang ini saya tidak fokus ke subclass superclass dulu ya. Sebenarnya ada esensi dari subclass superclass ini, tapi untuk sekarang nggak dulu ya. Jadi saya hilangkan dulu, kemudian saya tekan OK, dan masuklah dia square.h dan square.cpp. Headernya mungkin masuk ke sini dia, header file sini ya. Kebetulan saya GLM-nya saya masukkan kemarin. Ya, ini nggak bagus juga sih sebenarnya. Ya, Oke, jadi saya masuk square.h dan square.cpp. Saya bikin public variabelnya kira-kira apa aja, dan private-nya kira-kira apa aja. Ya, mungkin kita mulai dari private dulu lah ya. Karena ini adalah sebuah kotak, berarti kotak itu pasti punya vertex. Jadi saya harus punya sebuah variabel untuk menyimpan vertexnya. Ya, float vertices, tetaplah bilang 16 ya. Karena kan saya butuh 4 vertex ya dalam bidang 2 dimensi, berarti ada 8 nilai ditambah tekstur koordinatnya ya. Walaupun kita nggak pakai tekstur, asumsikan aja apa aja dulu untuk sekarang ini ya. Diasumsikan aja ada gitu ya. Nanti akan lebih mudah kita kalau sudah set tekstur dari sekarang ya. Jangan lupa dibikin 16 nya karena ini inisialisasi pada .h-nya ya. Oke, kemudian apalagi? Coba kita lihat di sini ya. Saya punya vertex dan saya punya index array. Oke, saya taruh index array-nya di sini. Jangan lupa di sini ada berapa? 6, berarti saya taruh 6 di sini. Oke, kemudian apalagi? Ya nggak ada lagi lah ya. Mungkin supaya nanti waktu menggambar vertex-nya itu bisa lebih mudah ya, kita melihat apakah berhasil atau enggak, harus ada cara untuk membedakannya gitu, membedakan antara satu square dengan square yang lain. Jadi penandanya kita bisa pakai apa? GLM. Oh, ntar saya belum include GLM-nya ya. Coba include GLM-nya, copy aja. Lupa saya suka salah ini matrix transform.hhp ini. Ya. Saya copy di sini glm.hp, jadi saya bilang glm vektor 3 color sama dengan default colornya. Saya bikin warna putih aja.
Sebenarnya color 4 ya, sorry. Vektor 4 berarti, color untuk 4. Oke. Oke. Mungkin kita bisa bikin translate juga ya, supaya nanti kita bisa lah ya bikin GLM vektor 4. Kita full aja lah untuk translationnya ya. Sorry. Mat 4 kali 4 untuk translation matrix, translation mat aja 4 kali 4 ya, sama dengan by default saya bikin ini aja ya, untuk matriks identitas. Ini harus matriks identitas nggak ya? Harusnya iya sih ya. Coba ya, mat 4 kali 4 1,0F. Nggak ada ya. Oh sorry, float. Kayaknya salah deh saya cara nyarinya. Oke, nggak masalah ya, harusnya ini matriks identitas ya. Go to definition. Kemari juga DPG-nya. Nah udahlah, nanti kalau dapat nanti saya infokan. Ya. Kemudian sama juga untuk rotation matrixnya. Ya, boleh nggak kita gabung ya? Bisa aja sih sebenarnya, tapi supaya nanti lebih mudah kita nge-track itunya, transformasinya. Kita pisah aja lah untuk translation, rotation, sama scale gitu. Oke. Nah, karena sudah ada seperti ini, jadi ini kan private ya, jadi kita harus panggil method untuk mengubahnya ya. Sebenarnya bisa aja nih saya ubah ke public, tapi tidak disarankan ya. Apalagi untuk yang ini nih. Kalau color kita bikinlah void set color ya, float red, float green. Tuh, langsung aja ya, GLM vec 4 new color gitu ya. Mungkin yang bisa kita permudah itu di translation matrixnya. Biasanya kita kan jarang manggil translation matrix itu pakai matrix ya. Jadi kita jangan set translation matrix minta si usernya langsung masukkan matriksnya, enggak. Tapi biasanya itu kita pakai void set translation ya. Saya nggak bilang set translation matrix 4 kali 4 ya, saya bilang set translation. Biasanya itu yang kita masukkan adalah angle-nya, kemudian saya masukkan itunya, vec 3 porosnya ya, jadi poros mana yang dipakai, vec 3 aksis. Ya, sorry, ini untuk rotation nih mah. Kok untuk translation, set rotation. Ya, kalau misalnya set translation sama juga ya. Cuman kan saya nggak perlu aksisnya ya. Saya masukkan aja, kalau translation kan X, Y, Z ya kan perpindahan gitu. Jadi saya bilang new translation aja. Oke. Klik koma, harus klik komanya ya. Kemudian void set scale. Nah, kalau ini juga ya, vec 3 new scale ya, nanti akan diubah menjadi itu. Menjadi matriksnya. Oke, kita mulai dari set color. Ini gimana caranya ya? Harusnya bisa sih kita si potential fix langsung ya. Create definition. Nah, langsung create definition muncul dia. Ini juga saya klik kanan, ini ada potential fix-nya ya. Ada tombol apa nih? Palu ya kalau nggak salah ya. Atau cat ya. Ya. Langsung aja create definition ya. Oh, sorry. Langsung otomatis dia. Canggih bener. Oke lah, bisa. Create definition square CPP, jadi saya bilang di sini ya, nanti di CPP-nya muncul nih. Ini canggih-canggihnya Visual Studio aja nih.
ya. Jadi saya bilang tadi variabelnya apa? Yang private tadi color ya. Jadi color sama dengan new color. Oh, GLM jangan gini, nanti dia jadi efek 4 new color gini aja. Ya, supaya di copy dia nilai value-nya. Jangan bikin kayak gini ya, color sama dengan new color. Nanti ada pass by reference bahaya nanti, ya. Oke, kemudian berikutnya yang ini juga kita bikin tombol palunya, create definition, muncul di sini dia. Nah, ini untuk translationnya. Nah, jadi yang perlu kita set itu adalah matriksnya, ya. Jadi gimana bikin matriksnya? Ya tinggal bikin aja translation matriks 4x4 sama dengan GLM mat 4x4, ya. Sorry, bukan GLM translate, ya. Inputnya itu adalah ininya matriks predecessornya, ya, matriks transformasi yang sebelumnya. Karena kita nggak ada transformasi sebelumnya, jadi kita masukkan aja matriks identitas ya, mat 4x4. Atau boleh nggak ya kita simpan matriksnya langsung ya? Boleh lah ya. Bisa sebenarnya ya, saya nggak perlu ini gitu. Udah disediakan sama si OpenGL-nya, sama si GLM-nya. Oke, sorry, ini saya ubah aja jadi seperti ini. GLM matriks 4x4 transformation matriks 4x4, ya. Jadi saya tinggal ubah aja ini, jadi saya simpan di satu matriks saya semuanya, ya. Karena memang kayak gitu awalnya si GLM itu translate, ya, dia toh butuh matriks predecessor transformation-nya, ya. Jadi kita bisa translate, kita pakai transformation 4x4, ya. Kemudian vertex yang barunya, new translation berarti yang ini. New translation. Oke. Nah, set rotation juga seperti itu. Saya perbaiki dulu. Create ya. Kenapa dia kemari? Oke. Ya, kurang lebih sama. Transformation matrix 4x4 sama dengan GLM rotate, transformation matrix 4x4, angle-nya, kemudian aksisnya gitu. Oke. Yang ini juga set scale, create definition, oke. Transformation matrix 4x4 sama dengan GLM scale, transformation matrix sebelumnya, kemudian new scale. Oke. Ya, ini agak sedikit. Jadi nih kalau udah kayak gini nanti dia muncul di sini nih di Square C++, keren. Ya. Jadi ini apa sebenarnya? Ini saya nggak tahu apakah di tutorial sebelumnya kita udah pakai ini atau enggak. Tapi kan kita simpan satu matriks untuk semua transformasinya ya, mulai dari scale, translation, scale, rotation gitu. Jadi kan kalau setiap fungsi ini translate, rotate, scale ini, ya ini adalah matriks sebelumnya. Dan ini adalah translate-nya. Nanti dia akan kalikan dengan matriks yang sebelumnya. Hasilnya disimpan di sini gitu. Ya. Jadi kita ujung-ujungnya bakal punya satu matriks saja nih. Ya, bakal lebih efisien nanti. Kita waktu kirimnya cuman perlu kirim sekali aja ke vertex shader-nya. Oke, sudah. Saya rasa sudah tidak ada masalah di sini ya. Untuk square root H-nya sudah cukup itunya, propertinya. Tapi tentunya kita harus bikin ini ya, harus menginisiasi objeknya di GPU-nya. Tentunya kalau misalnya ini kita pindahin ke kelasnya, yang ini juga harus kita pindahin dong, gitu ya. Ini vertex buffer dan index buffer ini. Kapan kira-kira ini kita lakukan? Itu bisa kita lakukan di square root H-nya nih, ketika programnya akan membuat sebuah square baru, ya. Jadi saya bikinlah di sini square, tapi sebenarnya
square ini dia apa bisa bikin statik ya? Menarik juga ini. Oke lah, asumsikan aja. Nanti bakal multiple, nanti akan saya jelaskan kenapa ini kurang efisien. Ya, jadi saya implementasikan ini konstruktor ya. Jadi saya implementasikan konstruktornya, dan di konstruktor itulah kita lakukan ini. Hop, hop, hop. Nah, gitu ya. Kebetulan dia nggak tahu kenapa? Karena kita belum include si glue-nya ya. Di copy aja glue-nya ini, jangan lupa untuk di copy di kayaknya di CPP-nya aja deh ya. Ya, karena kan untuk implementasinya si ini saya nggak perlu di .h-nya, tapi untuk variabelnya perlu. Oke, jadi sampai sini nggak ada masalah. Saya sudah berhasil mengcopy verticesnya, index array-nya sudah. Ininya juga sudah saya pindahin. Oh, ininya belum nih. Ini vertex atributnya. Oke, kita copy dulu, jangan di-cut ya. Kebiasaan di-cut nih. Ini kita ini kenapa dia marah? Apakah saya karena overload di sini? Sorry. Sebentar ya. Nah ini saya agak-agak lupa nih dengan sintaks C++ nya ini. Apakah ini tidak perlu saya declare? Perlu. Create declaration of square ini. Square ini. Oke, tapi dia masih error juga. Apakah saya tidak bisa bikin? Coba sebentar ya. Oke, agak bego sebenarnya. Udah jelas-jelas dia bilangnya sini. Variable initialize ya, dia bilang ini sebenarnya nggak ada masalah dengan konstruktornya, tapi dia bilang ada satu variabel yang tidak ada diinisialisasi, itu bisa bahaya, nanti bisa null point reception. Jadi ini dia nih. Ya, jadi kalau kita lihat semuanya tadi itu sudah ada inisialisasinya ya. Kecuali yang ini gitu. Itu bahaya, nanti kalau dipanggil ada apa-apa bahaya. Ya. Jadi saya bikin aja di sini glm mat 4x4 dan saya masukkan matriks identitas. Oke, sepertinya nggak ada masalah. Sini nggak ada masalah. Sekarang kita tinggal bikin satu metode yang paling penting, itu adalah draw. Ya, dimana metode draw ini akan kita void draw harus ada return value-nya yang akan menggambar kotak kita ya. Jadi kita implementasikan lagi ya. Untuk sekarang kosong dulu. Kenapa? Karena kita perlu lihat apa yang perlu kita lakukan. Oh iya, ini yang saya lupa, ini atribut array-nya jangan lupa juga taruh di sini lah ya kayaknya ya. Karena kita sudah masukkan vertex buffer, index buffer, kita perlu define di sini. Ya. Iya, jadi untuk menggambar kita cuman perlu draw element saja, ya. Nah, yang mungkin agak sedikit riskan juga, tapi sebenarnya ini nggak ngaruh sih, ya. Vertex buffer sama index buffer ini harus di-bind gitu. Tapi nanti pada setiap kotak yang akan kita gambar, jadi gini. Kita kan nanti akan menggambar banyak kotak ya dengan properti-properti yang berbeda. Tapi kita hanya menggunakan vertex yang sama sebenarnya. Ini vertexnya gitu. Ya, ini vertexnya. Yang kita ubah itu apa? Mungkin nanti ada kotak besar, ada kotak kecil, ada translationnya di sini, ada translationnya di sana. Yang kita ubah itu apa? Ini propertinya ini. Ya. Jadi sebenarnya ini nilainya pasti bakal sama, ya. Tapi ini yang ininya bakal berubah. Nah, efeknya apa? Kita akan membind vertex buffer dan index buffer yang sama.
untuk setiap kota itu. Ya. Jadi saya rasa saya perlu keluarkan ini tentunya karena ini kan lokal variabel ya, vertex buffer sama index buffernya. Ya, saya perlu keluarkan ini, tapi kayaknya nggak perlu jadi propertinya si objeknya, tapi saya bikin jadi static mungkin ya. Static di itu gimana ya? Static, oh ini di public ya berarti ya, sorry. Static unsigned in apa namanya, vertex buffer. Bisa nggak saya bikin seperti ini? Bisa juga ya. Static unsigned in index buffer. Mungkin yang nanti tidak bisa itu bisa nggak saya akses sini ya. Ini kan berarti nggak perlu ya. Nggak perlu ini. Ya, ini juga nggak perlu. Oh bisa ya diakses ya, nggak masalah. Karena ini kan objek dari kelasnya. Oke, ya bisa seperti ini. Kemudian waktu menggambar itu saya tinggal panggil ini aja sebenarnya ya. Draw elements. Dan saya letakkan di draw tentunya. Draw. Sini. Oke. Ya, jadi sudah kita pindahkan datanya. Saya rasa di sini sudah bisa kita hapus ya. Mulai dari sini terus sampai sini kita hapus ya. Kemudian yang ini juga saya nggak perlu gambar nih. Nanti saya akan panggil aja objeknya. Oke. Nah, jadi kita bikin objeknya ya. Square Q1 S1 sama dengan S1 gitu ya. Oh iya, tentu saja harus di-include dulu ya. Include square.h ya. Square S1 saya bikin S1 dot apa? Mungkin yang gampang dulu ya, set scale ya. Set scale GLM vektor 3 saya bikin scale-nya 0,5 Z 0,5 Z-nya nggak ada. Oke. Kemudian udah kita tes dulu satu ya. Kalau gagal nanti kita harus debug juga ya. Ini soalnya belum pernah saya tes nih. Draw. Oke, kita coba, kita jalankan. Mudah-mudahan tidak ada error. Ternyata ada compilation error. Ini dia nih. Ya, aduh, kemampuan itu saya memang sudah agak ini. Public static unresolved external symbol. Coba nih kalau saya bikin nggak bisa ya. Gimana cara bikin static di C++? Sebentar, saya cek dulu. Oke, ya, jadi sudah dapat error di mana ini memang. Karena pindah-pindah dari Java ke C++, ke C#, ke Java lagi ya. Jadi kadang-kadang saya agak bingung tentang sintaksnya. Nah, jadi masalahnya di mana? Kenapa tadi unresolved symbol? Ya, karena memang static object itu dia kan melekat ke square-nya ini. Jadi harus diinisialisasi juga dia di sini. Ya, di CPP-nya. Kenapa? Berbeda dengan yang ini tadi. Kenapa berbeda dengan properties ini? Karena properties ini akan diinisialisasi ketika objeknya dibuat. Jadi ini bakal dijalankan ketika objeknya dibuat. Ya, ada inisialisasi nilainya. Sementara ini kan melekat pada kelas. Kapan kelas itu dibuat? Gak pernah kan? Nah, jadi ketika jadi apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus define di sini. Ya, di CPP-nya ini. Jadi waktu di compile variabel ini, variabel vertex buffer sama index buffer ini bakal diregister oleh si programnya gitu. Header ini kan sebenarnya cuma informasi aja ini ya. Dia nggak melakukan apa-apa, cuma info aja kalau kelas square ini punya A, B, C, D gitu. Ya, punya variabel A, B, C, D, tapi sebenarnya nggak dideklarasi variabelnya. Nggak ada definisinya gitu ya. Jadi kita harus definisikan caranya gimana. Ya, kita bikin sini unsigned in square vertex buffer sama dengan 0 dulu by default. Unsigned in square index buffer sama dengan 0. Ya. Oke.
Udah selesai seperti itu, kita coba jalankan, harusnya tidak ada error dan harusnya kotak kita kelihatan ya, berwarna merah. Walaupun sebenarnya set colornya tadi udah warna yang lain gitu ya. Nah, kita coba expand sedikit ya. Expandnya mulai dari color aja dulu. Jadi kita sekarang ini by default dia akan mewarnai warna merah aja ya. Kita coba kirim uniform lah ya. Uniform fake 4 you color gitulah ya. Gak usah pakai underscore lah, kayaknya agak ribet kalau pakai underscore ya. Jadi saya bilang colornya adalah sini you color. Oke. Nah, tentu kita harus kirim yang you color-nya itu ke sana. Jadi ketika kita set color di sini, kita harus bikin apa ya? GLU Wind lah ya, nggak apa-apa. You color sama dengan GL get uniform. Kok lupa ya? Sebentar. Oke, balik lagi. Sebentar. Agak-agak nyontek dikit nggak apa-apa lah ya. Kadang-kadang saya karena itu masih agak-agak lupa juga karena ini kan sama-samanya kita belajar nih. Ya. Jadi saya bikin dulu di sini GL in lah. Sebenarnya sama aja sih. GL in, new color sama dengan GL get uniform location program namanya tadi apa? Color. Oke. Oh, di sini nggak ada programnya ya, bener juga. Berarti kita harus bind di sini dia. Harus bind di sini ya. Oke. You color. Oke. Baru kita bikin sebentar. Kok saya agak-agak lupa ya. Sebentar ya. Di sini apa? Oke, maaf ya. Masih agak-agak gago juga saya. Ya, jadi GL get uniform location, baru kita kirimlah GL uniform. Karena ini saya kirimnya vektor 3, berarti 3FV mungkin ya. 3FV bakal lebih bagus ya. Enggak, 3F aja. Sorry. Ya udah gak apa-apa, nanti kita tes mana yang bener lah. Oh sorry. Vertex itu kalau itu 4FV ya berarti ya. Berarti saya bikin di sini view color, kemudian saya masukkan colornya S1 dot belum ada set color get colornya ya. Ini karena colornya itu private saya bikin, jadi saya harus bikin void get color. Oh sorry. Di sini return glm sorry fake 4 get color ya. Kita inisialisasi mana dia, create definition return color. Oke. Kok void get color sih, glm fake 4 error ya kali ya. Oke. Jadi saya panggil lagi di sini s1.getColor. Oke. Iya benar. Di sini dia minta addressnya ya. Berarti saya kirim gini berarti. Enggak. Get color gini. Atau nggak pakai address, sorry. To view argument, apa aja nih minta ya? Coba sebentar ya, 4FV. Kita lihat definisinya. Alah, kok kemari pula sih dia. Kita coba cari di Google saja. 4FV atau 4F yang kita kirim ya. Waduh. 4FV.
Location benar count ya. Oh, berarti kita nggak pakai V. 4F aja ya. 4F aja. Oh, to view arguments. Kenapa? 4F coba. GL uniform 4F. Oh, I see. Masukin 4 ya. Kalau gitu 4FV aja deh. 4FV kita bikin 1 aja mungkin ya countnya, karena kita cuma kirim 1. Kemudian di sini yang dia minta adalah nilainya, berarti saya kirim addressnya. Oke, coba kita tes. Oh, kita belum set colornya ya. S1 di sini. S1.setColor, kita bilang warnanya adalah GLM fake 4. Warna apa ini? Saya nggak tahu. Warna random lah. 1,0, 1,0 F. Ya, biasakan. Ya, kadang-kadang saya juga lupa. Biasakan kita buat F ya. Oke, kita lihat apakah berhasil. Ya, berhasil mengirim warnanya ya. Seperti ini dia warnanya. Saya juga nggak tahu itu warna apa namanya. Ya. Oke, tapi inti dari OOP adalah ketika kita mau menggambar. Oh, sebentar. Ada yang salah sepertinya ini. Salahnya di mana? Set scale-nya ini nggak masuk. Oh iya benar, set scale-nya belum masuk. Kenapa? Karena transformation matrix-nya belum kita kirim ke vertex-nya ya. Jadi di vertex-nya kita perlu juga mengirim transformation matrix-nya form map 4x4 transformation mat 4x4. Oke. Terus kita bilang kalau GL position itu adalah transformation mat 4x4 dikali ini ya. Jadi supaya kalikan dia. Dan di OpenGL-nya kita perlu kirim juga GL uniform kayaknya GL program uniform yang lebih bagus ya, sama aja sih. GL matrix 4FV. Oke, saya mulai dari location-nya. Oh, belum di itu ya, belum di GL in umat 4x4 sama dengan GL get uniform location program, panjang banget namanya, transformation matrix 4x4. Kenapa panjang gini saya juga nggak tahu, padahal bisa saya pendekin. 4x4 countnya 1, transposnya GL apa kemarin, false atau true ya? False ya. Kita coba saja ya. Dan masukkan nilai pertamanya ya, s1.get. Belum juga di get transformation matrixnya, jadi saya harus get lagi di sini, tambahkan satu metode glm matrix 4x4 get transformation matrix. Harus tandai 4x4 kan, nanti takutnya ke depannya kita ada implementasi matriks yang lain gitu. Ya, create definition. Loh, nggak muncul ya? Mana? Oh, langsung otomatis ya? Buset, suka-sukanya aja. Transformation matrix 4x4 kok langsung otomatis gitu ya? Oke. Iya, and apa tadi, s1.get transformation 4x4. Saya minta elemen yang paling ke 0 dan saya minta addressnya. Oke. Gimana? Ada yang salah. Kenapa dia bilang salah? Incompatible. Oh iya benar. Kan matriks 4x4 kan. Berarti 2 dimensi array-nya. Seperti ini. Ya. Oke. Kita coba tes apakah skill-nya berhasil dimasukkan. Berhasil ya. Skill-nya kita buat berapa tadi? 0,5 ya. Coba nih saya bikin. Harusnya agak gepeng deh. Gepeng Y, berarti Y-nya tuh lebih besar daripada X-nya.
Ya, kayak gini ya, pas. Oke, sudah berhasil. Nah, tentu tantangan berikutnya adalah gimana kalau kita mau menggambar dua objek, ya. Karena kan challenge-nya kan kita perlu menggambar dua objek kan. Jadi saya bikin aja di sini square S2 ya. S2 dot set scale. Saya bikin nih ukurannya 0,2 0,2 1,0 supaya nanti ada pembedanya. S2 dot set color GLM fake 4 1,0 ini warna agak kemerahan lah ya. Selalu saya lupa dengan F-nya. Padahal itu salah satu apa ya? Kalau dalam real time rendering itu bahkan ada beberapa editor tuh langsung diubah ke float ya. Semua ubah ke float ya. Oh, jangan lupa, jangan salah nih S2 ya. Oke. Coba kita tambahkan gambarannya di sini ya. Tapi hati-hati, ini kayaknya saya perlu pindahin kemari aja deh. Oh sorry, ke atas aja malah ya. Ke atas sini aja. Ya, jadi saya waktu gambar S1 saya masukkan S1, data S1. Waktu gambar S2 kita akan masukkan data S2. Oh, kok SS? Natsi nanti Natsi. Oke. Coba kita lihat, harusnya sekarang kita melihat dua buah kotak. Ya, satu di sini, satu di sini. Ya, jadi ada dua buah kotak. Coba kita kerenin dikit. Kita S2 dot set, mungkin kita translate dulu baru kita scale ya. S2 beda hasilnya kalau di translate dulu baru di scale, sama di scale dulu baru di translate. Oke, 0,5 F 0,0 F 0,0 F. Saya nggak pindahin di Z ya, cuman X nya aja 0,5, berarti dia agak ke kanan nih. Iya, di sini dia kotaknya ya, pas. Oke. Nah, ya, jadi kita nanti bisa eksperimen lebih banyak lagi lah ya. Kita sudah berhasil membuat kode kita itu menjadi lebih sederhana sekali. Apa keuntungannya pakai ini? Kalau kita mau tambahin objek yang lebih banyak lagi, ya kita nggak perlu masukin vertex kayak gini kemarin ya. Kita tinggal panggil perintah ini aja, kita tentukan scale sama itunya. Mungkin translationnya bisa kita buat sederhana ya, jadi kita nggak perlu buat fake 3 lagi ya. Mungkin kita coba aja lah ya. Jadi saya buat translation yang lebih mudah kita baca sebagai manusia gitu ya. Jadi float trans x, float trans y, float trans z ya, supaya lebih gampang kita manggilnya ya. Jadi sama persis dengan yang ini, kayaknya kita copy di sini aja. Mana tadi? Ini ya, set translation yang ini ya. Jadi kita pindahin aja ini ke atas ya. Dan kita panggil set translation GLM fake 3 ya, kita masukkan trans x, trans y, trans z ya. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah kita manggilnya gitu ya. Skill juga gitu lah ya, mungkin skill bisa. Kalau yang ini kayaknya lebih enak kayak gini deh, aksisnya ya mungkin lebih enak kayak gini ya. Memang nggak enak berurusan dengan rotasi ini ya. Saya bikin untuk scale juga ya, jadi manggilnya lebih enak nanti di sana, nggak perlu deklarasi itu. Void set scale float scale x, float scale y, float scale z ya. Saya declare create, saya copy dari sini aja lebih enak.
Mana tadi set skillnya nih ya. Set skillnya di sini saya panggil set skill GLM pack 3, skill X, skill Y, skill Z ya. Sebenarnya tuh nggak itu sih, nggak penting-penting banget ya. Supaya saya bisa bikin nggak perlu inisialisasi, bisa sederhana sebenarnya kan. Kalau saya bikin seperti ini kan 0,5F langsung saya masukkan angkanya aja. Saya nggak perlu mendeklarasikan GLM fact 3-nya lagi gitu. Jadi saya nggak perlu pakai ini. Ya, translation juga seperti itu. S2.set translation 0,5F, 0,0F. Cuman sekedar itu aja supaya bagus aja lah, supaya lebih enak lah makainya gitu. Ya, lebih intuitif aja kita bacanya. S2.set scale 0,2F, 0,2F, 1,0F. Yap, sorry. Oke. Hasilnya sama aja, nggak beda ya. Nggak ada perbedaan. Mungkin color nanti bisa kita ubah juga. Oke, sip. Oke, jadi kita sudah berhasil menambahkan unsur OOP pada program kita. Dan sepertinya, ya ini sudah cukup lama ya. Di berikutnya nanti kita akan coba tambahkan jenis bangun yang baru. Tentu itu merupakan sebuah challenge juga. Kenapa? Karena kita akan berkenalan dengan vertex array object. Ya, kita harus lebih dahulu mengerti apa itu vertex array object sebelum akhirnya kita bisa membuat bentuk yang baru. Kenapa? Karena bentuk yang baru itu memiliki vertex yang berbeda, ya. Memiliki vertex yang berbeda, memiliki indeks yang berbeda, dan punya susunan yang berbeda, ya. Vertex atributnya juga berbeda, ya, ini, ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan vertex buffer atau index buffer yang sama tanpa kita menggunakan kita harus menggunakan vertex buffer index buffer yang berbeda, tapi tentunya harus digabungkan pada satu buah array object namanya, ya. Dan sepertinya tidak sempat untuk sekarang ini karena sudah agak lama, jadi kita akan sampai di sini dulu tutorial kita pada kali ini. Semoga dapat dimengerti dan silakan bereksperimen dengan menggambar lebih banyak objek lagi. Jadi untuk menutup kesimpulan, kita sudah berhasil merestrukturisasi program kita, menambahkan unsur OOP agar program kita itu jauh lebih sederhana kelihatannya dan lebih mudah kita mengerti dan lebih mudah kita menggambarkan objeknya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu.